Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-77 tahun, warga RT 48 Kelurahan Sukarami, Kota Palembang menggelar berbagai perlombaan, seperti lomba makan kerupuk, memasukkan pena dalam botol, mengiring balon, memasukkan benang dalam jarum, dan sebagainya. Kegiatan ini murni ide dan aspirasi masyarakat, tujuannya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, terutama kepada anak-anak, pendanaan kegiatan dari swadaya masyarakat, serta donasi dari pihak donatur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama masyarakat, warga di sekitar sini, aspirasi masyarakat, ide-ide kreativitas dari masyarakat, juga penyelenggaraannya sukses karena swadaya masyarakat. Juga ada sponsor yang bisa mendukung acara ini, dari BRI tadi katanya ada, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Sementara itu warga lainnya, Nasution mengungkapkan beragam lomba yang digelar menyedot atensi warga. Kegiatan ini sekaligus menjadi silaturahmi antar warga setelah 2 tahun tidak ada perayaan HUT kemerdekaan RI karena pandemi. Kami di sini khususnya warga RT 48 Blok L mengadakan beberapa acara dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77. Salah satunya perlombaan anak-anak, yaitu seperti makan kerupuk, menggiring balon, memasukkan pena dalam botol, memasukkan benang dalam jarum, dan lain-lain. Terus juga bapak-bapaknya kami menyelenggarakan pertandingan gaple, ibu-ibunya juga kami menyelenggarakan beberapa pertandingan untuk memeriahkan hal ini, kegiatan ini. Jadi kita sampaikan kepada mereka selain sambil berlomba, sambil belajar memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak kita supaya tertanam di jiwa-jiwa mereka bahwa tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, sekolah coding asal Palembang, Kodekido, mulai membuka bisnis franchise untuk membuka center coding di Indonesia. Bisnis waralaba ini dilakukan sebagai upaya memperluas jaringan dalam mencerdaskan bangsa melalui coding. Sekolah Coding asal Palembang, Kodekido, terus berkomitmen mencerdaskan bangsa melalui bahasa pemrograman atau coding. Selain sosialisasi dan kompetisi, sekolah di bawah asuhan Kodekido School asal Silicon Valley, USA, membuka franchise untuk membuka sentral coding di seluruh Indonesia. Founder Kodekido Palembang, Jonathan Saputra, menjelaskan Kodekido memberikan peluang kepada anak Indonesia agar dapat mempelajari ilmu coding dan konsep computer science. Dia menjelaskan bahasa coding merupakan bahasa masa depan karena berkaitan dengan program yang ada di komputer. Di dalam belajar bahasa coding, anak-anak bisa membangun kebiasaan untuk belajar. Dengan kata lain, mengajarkan anak untuk berpikir dan menjadi pelajar seumur hidup serta terbiasa dengan teknologi. Kodekido akan tetap sosialisasi tentang coding yang pertama, karena kita punya visi untuk membawa apa yang ada di luar itu bawa ke Palembang agar yang ada di luar berkaitan dengan coding, teknologi itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman Palembang. Lewat apa? Lewat sosialisasi, bisa kayak kompetisi, bisa nanti webinar, bisa nanti program-program beasiswa, kayak gitu yang bakal kita buat. Kalau secara umum untuk seluruh Indonesia bahkan luar, kita ada rencana untuk mengajak mitra partner yang punya visi untuk mencerdaskan anak-anak, khususnya anak-anak di Indonesia lewat coding. Jadi kita mengajak ada mitra atau orang-orang yang pengen franchise, pengen beli Kodekido, terus pengen buka center. Nah, kita pengen membuka kerjasama lah, terus nanti kita yang bantu operate, bantu mereka bagaimana pola konsep bisnisnya sampai benar-benar outlet ini bisa sukses. Tujuannya adalah, tapi kita cari orang yang benar-benar mau fokusnya mencerdaskan anak-anak Indonesia lewat teknologi atau bahasa coding. Founder Kodekido School asal Silicon Valley, USA, Melanie Hendrawijaya, mengatakan bahasa coding di era komputerisasi sangat penting. Hal ini mengingat hampir setiap waktu masyarakat bersentuhan dengan smart device yang dioperasikan melalui bahasa coding.
Saat ini, sambung dia, belajar coding tidak serumit yang sebagian besar dipikirkan masyarakat, sebab sudah ada beberapa platform yang mempermudah masyarakat untuk belajar dan membuat program sesuai dengan keinginan. Ini adalah coding school yang kita dirikan memang khusus untuk mentargetkan anak-anak. Kenapa? Karena seperti juga yang sudah Bapak Presiden Jokowi kita bilang ya, coding ini adalah bahasa. Kan Pak Jokowi bilang bukan hanya bahasa Inggris, bahkan bahasa coding lebih penting. Dan itu poinnya tepat sekali. Coding itu kita harus melihatnya sebagai bahasa. Bahasa itu kan sesuatu yang basic, bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang IT, tapi ini menjadi bahasa yang diperlukan oleh semua orang kalau mereka mau terlibat di dunia digital, di dunia teknologi. Siapa yang nggak mau? Semua kan sekarang menggunakan teknologi kan, entah nantinya mau bekerja sebagai dokter atau mau bekerja sebagai penyanyi pun ya, membuat musik sekarang harus menggunakan komputer, mixing, segala macam ya. Sementara itu, tokoh dan inovator pendidikan modern Sumsel, Johannes Agus Taruna mengatakan, tuntutan dunia industri kerja saat ini lebih mengarah kepada high order thinking, yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis, kreatif inovatif, kompleks problem solving, dan itulah mengapa anak-anak kita harus diperkenalkan bahasa coding sejak dini. Reporter dan juru kamera Sri Devi, Palpres.com. Sebanyak 393 dari 493 warga binaan di Lapas Kelas 2 Al-Ahad menerima remisi pada peringatan kemerdekaan RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 warga binaan dipersilahkan pulang ke rumah karena masa penahanan habis usai mendapat remisi. Bertepatan dengan momen HUT kemerdekaan RI ke-77, warga binaan Lapas Kelas 2 Al-Ahad yang dinilai berperilaku baik mendapat remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Menurut Sutopo Barutu, Kepala Lapas Kelas 2 Al-Ahad, warga binaan yang mendapat remisi tersebut terdiri dari narapidana dan anak yang dianggap berkelakuan baik selama setahun terakhir. Sedangkan 7 warga binaan menurut Sutopo dapat pulang ke rumah masing-masing karena masa penahanannya habis setelah mendapat remisi. Dijelaskan Sutopo, para warga binaan itu mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh, tidak melayani petugas, taat menjalani ibadah sesuai agama yang dianut dan disiplin. Sutopo menambahkan, berdasarkan sistem penilaian narapidana, tidak semua warga binaan mendapatkan remisi, meski di momen peringatan kemerdekaan RI. Soalnya tetap diberlakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang berlaku. Penyerahan remisi langsung oleh Bupati Lahad yang dalam hal ini diwakili Bapak Bupati Haji Herianto SCMM, dan telah diserahkan remisi sebanyak 393 orang ya kepada warga binaan, plus 7 orang diantaranya bebas langsung atau RU2 ya namanya istilahnya di lapas langsung ya. Remisi ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Jadi setiap tahun, setiap tahun 17 kita memberikan remisi kepada warga binaan yang selama kurun waktu setahun tersebut menunjukkan itikat baik, mengikuti program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran disiplin dan patuh pada petugas, ya terutama juga menjalankan ibadah sebagai agama kepercayaan masing-masing di lapas itu sendiri ya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga Sungai Selayur Kalidoni dibuat heboh. Seorang keponakan nyaris menghabisi nyawa pamannya sendiri dengan cara menggorok leher. Warga Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni dibuat heboh dengan kejadian percobaan pembunuhan antara keponakan dengan paman. Diketahui pelaku yang merupakan keponakan korban yang berinisial DS, pelaku tega melukai korban yang tiada lain pamannya sendiri berinisial DA dengan cara menggorok. Diketahui kejadian tersebut dilatar belakangi ketersinggungan yang berujung sakit hati. Pelaku DS mengaku hilaf karena tersinggung dan sakit hati dengan kata-kata kasar. Dirinya menjelaskan bahwa kejadian ini berawal saat terjadinya perselisihan hingga selisih paham mengenai masalah tanah timbunan dari tetangganya. Dalam selisih paham tersebut, pamannya berinisial DA mengeluarkan kata-kata kasar. Alhasil pelaku pulang ke rumah sambil mengambil senjata tajam jenis parang dan menemui pamannya. Saat hendak menggorok, korban menangkis dengan tangan sehingga luka di bagian tangannya. Salam teh. Korbannya siapa? Darmawan.
Itu siapa kamu, Kak? Mamang. Mamang. TKP-nya bener depan kantor pos itu ya? Iya, benar. Ngapo, Kak? Alasannya ngapo sampai bacok apa itu? Ya, akibat tanah itulah. Tanah yang di mana? Tanah yang dikasih oleh sebelah itu. Itu tanah siapa memangnya? Nah, tanah itu kan tanah timbunan. Untuk dikasih dengan dia. Terus? Nah, jadi di dekat tanah itu ya ada mobil lagi mogok kan. Lagi mogok, dia minta pindah ke. Nah, setelah didorong masih juga kurang mundur. Jadi kesel kamu aja itu? Iya kesel kan. Ya sedangkan kalau nak dinaik ke pojok ya nunggu rame dulu karena tanjakan kan itu ke seberang itu. Terus? Yolah ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh apa? Ya panjang lah pokoknya ngocehnya itu. Misu-misui kamu? Iya. Misui apa yang bikin sakit hati kamu? Ya katanya di sini kamu tuh numpang lah segala macem lah pokoknya katanya hak lah pokoknya kan. Sementara itu, Kapolsek Kalidoni AKP Dwi Angga Cesario mengatakan bahwa pelaku ditangkap di daerah Pelaju, tepatnya tempat orang tuanya. Mengenai motif, pelaku mengaku sakit hati. Bang, itu tersangka pembacokan penggorokan itu memang sudah diamankan ya, Bang? Iya, jadi tersangka berinisial G sore ini sudah diamankan oleh Polsek Kalidoni. Selanjutnya kita akan dalami dulu dalam pemeriksaan motif maupun kronologinya. Dugaan sementara apa, Bang, yang di pengakuan tersangka? Dugaan sementara ketersinggungan antara kedua pelaku dengan korban. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.